Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai membahas sebuah kisah, kita absen-absen dulu nih. Kalian semua yang nonton dari daerah mana aja, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, tidak henti-hentinya kami Fakta Kehidupan mendoakan kalian semua yang sedang nonton ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan diberi umur panjang. Nah, kali ini Fakta Kehidupan mau membahas sebuah cerita dari salah satu subscriber kita yang udah ngirimin ceritanya. Nah, ceritanya itu mengisahkan seorang wanita ditinggal nikah lagi saat hamil besar. Ada seorang wanita hamil besar ditinggal nikah lagi sama suaminya. Gimana ini? Pasti banyak banget dari kalian yang penasaran. Gak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Nah, seperti biasa, nama dan tempat kita samakan untuk kepentingan bersama. Sebut saja namanya Siti. Nah, Siti adalah seorang mahasiswi atau ya, dia mahasiswa sekolah menengah atas. Nah, Siti ini, dia tuh sekolah di sekolah yang berstandar agama. Nah, di samping Siti itu menimba ilmu-ilmu formal atau ilmu umum, dia juga menimba ilmu-ilmu agama. Nah, Siti ini adalah seorang siswi yang sangat berprestasi. Dia seringkali menjadi juara kelas, ikut olimpiade. Ya, dia itu jadi primadona sekolahan. Hingga pada suatu hari di sekolahan Siti itu datanglah seorang guru baru. Sebut saja namanya Salman. Salman adalah sosok pria yang masih muda. Dia belum menikah, baru lulus sekolah S1. Nah, Salman ini di samping dia tuh udah ganteng, dia muda, dia juga adalah seorang anak orang kaya. Dia tuh juga mandiri karena apa? Orang tuanya udah lama banget meninggal, udah meninggalkan dia. Jadi ya dia tuh mandiri banget. Dia juga mewarisi sebuah usaha kecil milik keluarganya itu. Salman itu ya ganteng, tampan. Jadi ya banyak siswi-siswi yang di sekolahannya si Siti ini yang terpikat, yang suka dengan sosok si Salman. Jadi guru favorit di sana. Tidak terlepas dari itu, si Siti pun suka dengan si Salman. Itu menyimpan rasa ya, kayak anak sekolahan lihat guru yang lagi ganteng-gantengnya, guru baru, guru yang tampan, pasti ya banyak banget jadi idola. Kayak gitulah pokoknya. Siti itu mempunyai rasa kepada si Salman ini. Hingga pada suatu hari sekolahannya si Siti itu mengadakan pengajian, mengadakan acaranya itu ya malam hari habis isya. Dan acara itu wajib didatangi oleh seluruh siswanya dan siswinya. Tidak terkecuali guru-gurunya. Banyak banget, ramai yang datang. Pengajiannya itu berisikan tentang ya pendidikan, tentang pengalaman, tentang berbasis bagaimana kita bersosialisasi dengan bentuk yang baik. Tapi mata si Siti itu tidak tertuju pada yang sedang membawakan acara, tapi malah tertuju pada sosok si Salman. Nah, setelah acara pengajian selesai, si Siti memberanikan diri untuk mendekati guru favoritnya itu. Didekatilah dia. Pak Salman, panggil si Siti. Si Salman itu berada di parkiran, hendak mengambil motornya yang terparkir di sana. Oh, Siti, ada apa ya? Ini Pak, boleh nebeng pulang nggak? Arah pulang kita kan jalannya sama, kata si Siti. Soalnya saya nggak dapat tumpangan Pak, teman-teman yang lain udah pada dapat pasangan masing-masing. Jadi saya boleh nggak numpang Bapak aja? Loh, kok numpang saya? Emang kamu nggak bawa kendaraan sendiri atau dijemput saudara kamu atau keluarga kamu gitu? Enggak Pak, mereka pada sibuk juga. Ya tapi kalau Bapak nggak mau ya nggak apa-apa sih Pak, saya bisa pulang sendiri aja jalan kaki. Salman bingung di situ. Ini kan udah malam. Kalau Siti jalan kaki sendiri, apalagi dia perempuan, bagaimana nasibnya? Ya udah deh, ayo kita bareng. Akhirnya Siti pun naik motor bersama si Salman pulang. Perjalanan mereka pulang keluar dari sekolah itu dicie-cie sama teman-temannya si Siti. Siti itu bangga dan bahagia banget bisa boncengan sama guru favoritnya itu. Jalan dia bareng naik motornya gitu. Nah, saat di tengah jalan, Siti tuh ya mencoba berkomunikasi, ngobrol-ngobrol kecil bersama gurunya itu. Hingga akhirnya si Siti itu mengutarakan perasaannya. Pak, boleh nggak saya tuh ngomong sesuatu? Saya itu suka sama Bapak, naksir sama Bapak. Mungkin nggak ya kalau kita tuh pacaran? Kata si Siti. Ah, kamu itu bercanda aja Siti. Kita tuh antara guru dan murid. Nggak mungkin kita tuh menjalin kasih. Si Salman itu menganggap bahwasannya ungkapan perasaannya Siti itu sebuah candaan aja, olok-olok. Siti itu yang mendengarkan balasan dari si gurunya itu, Pak Salman. Langsung patah hatinya, hancur di situ. Seakan-akan bahwasannya itu Siti itu mengungkapkan dengan candaan. Bahwasanya di sana itu Siti serius, sungguh-sungguh mengungkap perasaan.
Akhirnya sampailah di rumah Siti. Setelah sampai di sana, Siti pun mengucapkan terima kasih kepada si Salman. Terima kasih ya Pak udah nganterin saya sampai rumah. Iya nggak apa-apa, tenang aja. Ya udah ya pamit dulu. Akhirnya Salman pun berlalu. Keesokan harinya, si Salman sama Siti itu ya kayak biasa aja. Tapi Siti itu ya karena semalam udah ditolak, ngerasa kayak ditolak, itu cuma bisa diem aja. Agak dingin, nggak kayak biasanya, nggak ceria. Hingga akhirnya hari kelulusan si Siti pun tiba. Siti dinyatakan lulus dengan nilai yang bagus. Jadi idola banyak banget teman-temannya. Jadi panutan. Jadi banyak banget guru yang muji-muji si Siti. Karena Siti itu berprestasi. Termasuk si Salman. Salman mengucapkan selamat kepada Siti. Bahwasanya Siti lulus dengan nilai yang bagus. Mendengarkan omongan dan ucapan dari Pak Salman itu, Siti hanya tersenyum saja, karena hatinya masih sakit, merasakan sakit setelah ditolak sama Salman. Siti pun melanjutkan sekolahnya itu di jenjang yang lebih tinggi. Dia tuh masuk universitas. Di sana dia menjalani hari-harinya seperti biasa, tidak jauh beda dengan saat dia sekolah di SMA. Dia menjalani hari demi harinya, semesternya, hingga ajang skripsi dan wisuda. Begitu cepat berlalu hari dan Siti pun tidak bisa melupakan si Salman itu, guru favoritnya. Hingga pada suatu hari diadakan reuni kecil-kecilan teman-temannya. Diadakan reuni kecil-kecilan untuk mengumpulkan teman-teman waktu SMA. Dan guru-guru yang mereka kenal pun ikut diundang pada acara hari itu. Diadakan di sebuah restoran. Datanglah ke sana Siti. Dan begitu terkejutnya ada salah satu orang yang ia kenal. Sosok itu adalah Salman. Mereka saling bertatapan. Sekarang si Siti udah beda banget dengan dulu yang masih SMA. Sekarang dia udah bisa berdandan, udah bisa ya glowing lah, udah cantik. Nggak kayak dulu lagi waktu SMA. Dia tuh udah banyak berubah. Dan kecantikannya si Siti ini menarik hati si Salman. Justru sekarang si Salman malah yang menaruh hati kepada si Siti. Akhirnya di acara reuni itu pun saling bertukar cerita, ngobrol ceria-ceria, ketawa-ketawa. Dengan beberapa guru ada di sana. Dan salah satunya si Salman. Pandangan Salman tidak henti-hentinya menghadap ke Siti, melirik ke Siti. Temennya Siti itu ngerasa, itu tuh Pak Salman ngeliatin kamu terus loh. Enggak, kamu jangan bercanda. Kata si Siti. Siti tuh nggak mau terjebak lagi dengan rasa yang sama. Nggak mau. Takut di PHP-in aja. Hingga akhirnya acara itu pun selesai. Acara reuni itu selesai. Hingga pada suatu malam, si Siti itu sangat terkejut. Di teleponnya itu, di handphonenya ada panggilan. Nomor tidak diketahui. Siti itu bingung, ini siapa? Nomor siapa? Akhirnya pun diangkat. Halo, ini siapa ya? Kata si Siti menanyakan siapa yang nelpon dia. Oh maaf Siti, ini saya, Salman. Kata orang itu. Salman siapa ya? Salman gurumu dulu waktu di SMA. Oh Pak Salman, iya maaf Pak, saya baru tahu. Iya ada perlu apa ya Pak? Oh enggak kok, saya cuma iseng aja nelpon kamu. Akhirnya pun mereka pun saling bicara, ngobrol. Akhirnya mereka pun saling dekat. Karena si Salman udah menaruh hati pada si Siti. Hingga akhirnya Siti itu sama si Salman menjanjikan sebuah tempat untuk bertemu, ngobrol di sana. Hingga akhirnya Salman pun ngobrol, mengungkapkan perasaannya. Siti, sebenarnya aku tuh tertarik sama kamu. Aku suka sama kamu. Maukah kita menjalin hubungan lebih lanjut lagi? Kata si Salman. Dia tuh terpesona dengan si Siti yang sekarang, yang udah mengalami banyak banget perubahan semenjak dia lulus SMA. Itu tertarik dengan si Siti. Siti yang mendengarkan ungkapan perasaan tulusnya si Salman. Siti pun bingung. Dia belum siap. Dia belum siap menjalin sebuah hubungan yang serius. Ditambah lagi kemarin, dulu dia tuh pernah trauma atas kejadian dengan Salman. Dan sekarang Salman itu mengungkapkan perasaannya. Ya jujur si Siti itu ya senang, bahagia. Tapi di dalam hatinya dia tuh belum siap. Maaf Pak, ini sepertinya terlalu mendadak bagi saya. Saya perlu pikir-pikir lagi. Maksud kamu Siti, aku ditolak? Kata si Salman. Aku belum bisa memutuskan Pak. Kata si Siti. Akhirnya Siti pun pergi meninggalkan si Salman. Hingga beberapa hari kemudian, Siti pun terkejut bukan main. Ternyata ada tamu di rumahnya. Dan tamu itu adalah Salman. Salman bertemu dengan kedua orang tuanya Siti. Siti, masuk Siti, kata orang tuanya. Siti pun bersalaman dan kedua orang tuanya lalu duduk di sampingnya. Ada apa ini ya Pak? Ini Nak Salman datang ingin menemui kamu. Akhirnya Siti pun dijelaskan bahwasanya kedatangan si Salman ini dengan niat serius ingin melamar si Siti. Siti bingung, ternyata memang serius. Salman itu serius. Mantan gurunya itu memang benar-benar serius ingin menjalin kasih dengan si Siti.
Maaf Pak, saya masih bingung Pak, saya belum bisa siap. Saya belum siap menerima Bapak, kata si Siti. Lalu bagaimana? Apa aku harus menunggu? Kata si Salman itu. Setidaknya beri saya waktu 1 minggu, nanti saya telepon Bapak apabila saya sudah mempunyai keputusan. Akhirnya Salman pun pulang dari sana sambil menunggu kabar dari si Siti. Malamnya Siti itu sholat istikharah, berpikir dan minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa diberikan petunjuk bagaimana harus menghadapi dan mengambil pilihan itu. Akhirnya si Siti pun mengiyakan, menerima lamaran si Salman itu. Diterima lamarannya. Tidak lama dari itu, mereka pun merencanakan untuk pernikahan. Hingga akhirnya mereka menikah. Acara pernikahannya itu ya didatangi sangat banyak sekali teman-teman si Salman sama si Siti. Apalagi teman-teman SMA-nya dan guru-guru SMA-nya datang semua. Ramai, meriah. Acaranya begitu hikmat. Banyak dari mereka mengucapkan selamat ya Siti, akhirnya kamu bisa menikah dengan Pak Salman. Hanya banyak sekali teman-teman yang mengucapkan selamat kepada Siti dan Salman itu. Hingga akhirnya setelah pernikahan Siti dan Salman, Salman dan Siti itu memutuskan untuk tinggal di rumahnya si Salman. Karena ya rumahnya si Salman itu cuma ditinggali si Salman saja, sendirian. Jadi kosong apabila mereka tidur ataupun tinggal di rumahnya orang tuanya sendiri. Akhirnya memutuskan tinggal di sana. Nah, keluarga mereka itu sangat bahagia dan romantis. Sangat bahagia hingga akhirnya kurang lebih 1 bulan setelah pernikahan mereka, Salman itu mendengarkan kabar bahwasanya Salman itu mendapatkan beasiswa lanjutan S2 di luar negeri. Salman bingung di situ. Dia ditawari S2. Dia baru saja menikah 1 bulan. Sekarang dia mendapatkan tawaran yang begitu tidak bisa ia tolak. S2 di luar negeri secara gratis. Akhirnya dia tuh ya ngomong, minta pendapat dengan istrinya si Siti. Aku mendapatkan tawaran S2 di luar negeri. Kalau aku lewatkan itu sayang-sayang banget. Sedangkan kalau aku harus meninggalkan kamu, terus nasib kamu di sini bagaimana? Kata si Salman. Ya, Siti pun bingung. Dia pun nggak mungkin ditinggal sendiri. Tapi kalau dipikir lagi, kapan lagi dia mendapatkan tawaran S2 secara gratis di luar negeri? Itu juga bisa menunjang sebagai karirnya si Salman buat kedepannya. Ya akhirnya dengan berat hati Siti pun melepaskan si Salman. Salman dilepaskan untuk kuliah lagi di luar negeri S2, melanjutkan S2-nya. Diantarlah Salman ke bandara sama si Siti. Mereka tuh saling sedih, saling tidak bisa melepaskan satu sama lain. Pernikahan mereka itu baru seumur jagung, 1 bulan harus berpisah. Sedangkan pulangnya si Salman itu paling enggak tuh ya nunggu kalau dia liburan aja. Nah, sedangkan si Siti harus di rumah sendirian. Akhirnya dengan berat hati si Siti melepaskan si Salman. Begitu juga si Salman. Demi kepentingan mereka di masa depan. Salman berjanji kepada si Siti bahwasanya setiap hari dia akan menelpon si Siti. Selalu memberikan kabar kepada si Siti. Salman pun berangkat pergi menuntut ilmu di luar negeri. Hingga akhirnya sampailah Salman di luar negeri. Di tempatnya yang baru, menuntut ilmu di sana. Dia mencoba beradaptasi dengan lingkungan, ngobrol dengan orang-orang yang baru ia kenal, dengan bahasa mereka. Dia mencoba beradaptasi dengan tempat-tempat itu. Suatu hari Salman itu yang sedang adaptasi di sekolahannya, di tempat kuliahnya itu, dia tuh lagi makan sarapan di kantin. Kantin kala itu sangat sibuk, sangat ramai pengunjungnya. Hingga Salman pun bingung mau duduk di mana karena tempat duduknya udah penuh semua. Salman melihat sebuah kursi kosong, tempat duduk kosong, dan meja di sudut kantin itu, di pojokan. Akhirnya si Salman duduk sana makan. Salman tuh belum ngasih kabar sama si Siti, belum telepon hari ini sama si Siti. Dan si Salman pun kaget bahwa handphonenya itu udah lowbat, lupa dia charger. Gimana ini, aku belum telepon istriku di rumah. Lagian chargernya dengan ketinggalan. Salman bingung di situ, bukan main. Ya udah deh, nanti kalau udah pulang aku langsung charger, langsung memberikan kabar kepada istrinya itu. Salman makan di sana. Beberapa menit kemudian datanglah seorang wanita cantik menghampiri Salman. Halo, permisi, kata wanita itu kepada si Salman. Maaf, apa kursinya ini kosong? Apa boleh saya duduk di sini? Salman melihat ke sosok wanita itu. Wanita cantik berkulit putih, berambut pendek. Ya, tempat perkuliahannya si Salman itu memang campuran. Ada yang muslim, ada yang tidak. Akhirnya wanita itu mengulangi omongannya lagi, kata-katanya tadi. Apa boleh saya duduk di sini? Boleh, silahkan. Akhirnya Salman pun memperbolehkan wanita itu untuk duduk. Karena ya keadaan kami memang ramai, nggak ada tempat duduk lain. Akhirnya memutuskan untuk duduk di situ. Setelah wanita itu duduk, Salman pun mencoba berkomunikasi dengan wanita itu. Maaf, mbaknya ini orang Indonesia juga? Iya, saya orang Indonesia. Oh,
kita sama dong, saya juga dari Indonesia. Oh ternyata kamu juga dari Indonesia. Hanya mereka tuh ngobrol. Ternyata wanita itu bernama Sinta. Sinta adalah seorang mahasiswi dari Indonesia juga, sama kayak si Salman. Jadi mereka tuh ya saling bertukar pikiran tuh gampang. Ngobrol itu ya kayak sama orang sendiri. Ngobrol di tengah-tengah mereka yang lagi di tempat orang, di negeri orang, bertemu dengan orang yang satu negara dengan dia, itu rasanya tuh nyaman. Koneksinya tuh gampang. Hingga akhirnya mereka pun ya kenal, saling bertukar nomor telepon. Di perkuliahan itu, di tempat yang baru, Salman itu tidak punya teman lagi, teman lain. Ya temannya ya sekedar-sekedar teman aja, tapi teman yang deket itu nggak ada. Selain si Sinta ini, yang satu negara dengan dia, yang sama dari tempat yang sama. Hingga akhirnya si Salman tuh dekat dengan sosok wanita itu. Akhirnya Salman tuh nyaman komunikasi dengan sosok wanita itu, si Sinta itu. Ngobrol-ngobrol nyaman, saling tukar cerita, tukar pengalaman mereka. Mereka itu dari mana aja, terus dia itu dari mana, ngobrol. Hingga akhirnya si Salman pun lupa bahwasanya handphonenya itu mati. Saat si Sinta minta nomor teleponnya, si Salman pun ngomong, maaf handphone saya mati, belum di charger. Oh, saya bawa charger. Sinta menawarkan chargernya untuk dipinjam oleh Salman. Akhirnya Salman pun mencharger handphonenya si Salman itu dengan chargernya si Sinta. Dikasihlah nomor teleponnya, nomor HP-nya kepada Sinta, sambil mengabari istrinya di rumah. Akhirnya setelah pulang kuliah, si Salman itu langsung nelpon istrinya. Halo sayang, gimana keadaan kamu di sana? Maaf, hari ini aku nggak bisa ngasih kabar sama kamu, karena sibuk banget, padat banget jam kuliahku. Kata si Salman, oh iya nggak apa-apa. Loh, suara kamu kok lemas? Memang sih Siti itu suaranya lemas waktu ditelepon sama si Salman. Ada apa? Khawatir Salman, kamu kenapa kok suaranya lemes banget? Kata si Salman, aku hari ini nggak enak badan, pusing dan mual-mual sekali perut aku. Kata si Siti, loh kamu salah makan atau gimana? Udah periksa belum? Akhirnya Siti pun ngomong bahwasanya si Siti itu sedang hamil 3 bulan. Nah setelah Salman mendengarkan kabar bahwasanya istrinya hamil, tengah hamil, Salman bahagia bukan main. Ternyata dia akan menjadi seorang ayah. Salman pun memberikan ya kekhawatirannya itu kepada Siti. Pokoknya kamu tuh harus jaga baik-baik kandungan kamu. Kamu harus jaga diri di sana dengan baik. Dan Salman tuh berjanji bahwasanya setelah dia selesai kuliah, dia akan segera pulang. Dia pun meminta maaf bahwasanya dia tidak bisa menemani si Siti saat dia mengandung anaknya. Si Salman pun sedih, tidak bisa menemani istrinya itu. Dan si Siti pun mencoba, ya nggak apa-apa. Coba pengertian, coba mengerti bahwa kondisinya si Salman memang ya harus gimana lagi. Dia sedang kuliah, sedang menuntut ilmu, itu juga harus buat kepentingan si Siti juga ke depannya. Akhirnya ya mereka saling pengertian satu sama lain. Hingga beberapa bulan kemudian si Salman itu semakin dekat dengan si Sinta. Ya terus sering mengerjakan tugas bareng, sering berpergian bareng, ngobrol-ngobrol bareng, curhat tentang kuliahnya, tentang kehidupannya selama ia di luar negeri itu, ngobrol deket. Hingga akhirnya si Sinta itu merasakan rasa yang berbeda kepada si Salman. Salman itu adalah sosok ya yang ia kenal, yang ia buat nyaman. Bahagialah pokoknya. Sinta itu bahagia di dekat dengan si Salman. Dan tidak disadari juga si Salman pun akhirnya ketergantungan juga dengan si Sinta. Sehari dia tidak mendengarkan kabar dari si Sinta, dia tuh rasa ada yang kurang. Dia tuh khawatir. Karena sering teleponan, sering chattingan. Sehari tidak chattingan dengan si Sinta itu, Salman kalut, bingung, khawatir. Dan pelan-pelan si Salman itu takut kehilangan juga dengan si Sinta. Akhirnya kedekatan mereka pun ya sebagai wanita normal. Sinta itu akhirnya ngomong, mengungkap perasaannya. Sampai kapan kita tuh deket-deket aja kayak gini? Aku pengen sesuatu yang serius. Kata si Sinta, serius bagaimana? Ya aku pengen dinikahi kamu lah. Aku pengen kita tuh ya mempunyai status yang benar, status yang sah. Lagian kamu juga udah berumur, aku juga udah berumur. Teman-teman sebaya aku udah pada nikah semua, aku aja yang belum. Jadi ya aku pengen cepet dinikahin sama kamu. Kata si Sinta. Memojokkan si Salman itu. Salman tuh nggak bisa berbuat banyak karena dipojokkan dengan kata-kata dan permintaannya si Sinta ini. Aku tuh nggak punya orang tua, terus bagaimana aku memberikan kepastian kepada keluarga kamu? Kata si Salman itu. Ya udah, kamu datang aja ke rumah aku. Aku akan memberikan alasan itu kepada orang tuaku biar orang tuaku tuh ngerti. Aku juga udah terlanjur nyaman kok sama kamu. Akhirnya pada suatu liburan semester, Salman dan si Sinta pun pergi pulang ke Indonesia. Mereka tuh datang itu berlima. Salah satunya Salman dan Sinta. Hubungan mereka antara Salman dan Sinta itu tidak diketahui oleh teman-temannya yang lain.
datang dia bandara. Lah si Siti itu tahu bahwasanya si Salman suaminya itu hari ini tuh mau pulang. Siti itu berinisiatif mau ngasih kejutan jemput dia di bandara. Datanglah si Siti ke bandara. Nah sesampainya di bandara ternyata tidak ada Salman. Ada cuma temennya aja. Loh, Salmannya kemana? Kok nggak ada? Oh maaf, si Salman udah pergi duluan tadi. Udah pulang duluan naik taksi. Ah, pulang duluan. Ternyata si Siti itu telat jemputnya. Sampai di bandara Salman udah pulang duluan. Waduh, sampai rumah nggak ada orang ini, kata si Siti. Siti pun langsung pulang, bergegas pulang. Sesampainya di rumah, ternyata Salman nggak ada. Terus Salman kemana? Ditelepon lah si Salman. Teleponnya nggak diangkat sama si Salman. Siti bingung, cari kemana-mana, cari kemana-mana. Hingga akhirnya Siti pun nelpon salah satu teman dekatnya si Salman itu. Kamu lihat nggak kok suami saya nggak sampai rumah? Nggak ada sampai rumah. Terus kemana ya? Oh tadi saya nggak tahu. Tadi tuh pokoknya tuh Salman pergi sama seorang wanita, temennya. Saya kira itu saudaranya. Siapa namanya? Namanya Sinta. Dia juga satu kuliahan dengan si Salman. Ya udah saya berikan alamat enggak nomor teleponnya. Akhirnya dikasih alamatnya si Sinta sama temennya si Salman itu. Siti yang udah mendapatkan alamatnya si Sinta akhirnya pergi. Karena tahu udah 2 hari setelah kedatangannya si Salman. Kabar kedatangannya Salman nggak pulang-pulang. Akhirnya dicari Salman sama si Siti ke alamatnya si Sinta. Sesampainya di sana, sedang ada acara. Siti pun masuk ke rumah itu. Di sana udah ramai banget orang. Udah ramai banget orang lagi kayak ada hajatan masuk sana. Dia mau nyari si Sinta, nanyain ke beberapa orang di sana. Oh Sinta ada di dalam masuk aja. Dikiranya si Siti itu adalah tamu undangan juga yang nyariin si Sinta, temannya Sinta. Masuk sana, cari. Saat dia masuk ke rumahnya, Siti pun terkejut bukan main. Melihat suaminya bersanding dengan sosok wanita lain, sedang ijab kabul, mengucapkan janji suci di sana. Kaget bukan main. Terkejut lihat suaminya pulang dari kuliah kok malah ternyata nikah lagi. Acara udah selesai, udah ijab kabul udah selesai. Setelah doa, Siti teriak di sana. Mas Salman, apa yang kamu perbuat? Salmanmu terkejut. Dia tidak familiar dengan suara itu. Dia melihat ke arah belakang, ternyata ada seorang ibu hamil meneriaki namanya. Dan ibu hamil itu adalah istrinya sendiri. Salman bergegas mendekati wanita itu. Siti, apa yang kamu perbuat di sini? Kata si Salman terkejut. Kenapa kamu malah tanya aku? Aku yang harusnya tanya begitu dengan kamu, Mas. Apa yang kamu sedang perbuat dengan wanita itu? Si Sinta yang lihat posisi seperti ini, kondisi seperti ini, itu juga tanya-tanya, siapa wanita hamil itu? Apa ini maksudnya, Mas? Setelah itu, si Salman tidak bisa berkelit lagi, tidak bisa beralasan apapun. Salman mengakui bahwasanya Siti adalah istri sahnya dan sekarang tengah mengandung anaknya. Dan Salman juga mengakui bahwasanya sekarang dia telah melanjutkan acara pernikahan dengan si Sinta. Di sana mereka saling tidak percaya satu sama lain dengan kata-kata Salman. Begitu teganya si Salman mengkhianati si Siti. Begitu juga si Sinta merasa kecewa. Kenapa selama ini dia dibohongi? Kenapa Salman tidak jujur bahwasanya dia tuh udah menikah dan punya istri yang tengah hamil? Siti yang mendengarkan semua alasannya Salman tidak sanggup lagi, akhirnya memutuskan untuk pulang. Pergi dari tempat itu. Salman pun bingung, cuma diam di sana. Mas, aku nggak nyangka kamu setega ini. Kamu tega bohongi aku dan keluargaku. Kamu kenapa nggak cerita dari awal bahwasanya kamu udah menikah, udah punya istri dan sekarang dia tengah mengandung. Aku juga wanita, Mas. Aku tahu perasaan istrimu itu sekarang. Sekarang lebih baik kamu pergi dari sini. Aku udah malu banget dilihat para tamu undangan. Sekarang kamu mending pergi aja. Salman diusir oleh Sinta. Terus bagaimana dengan pernikahan kita? Kamu nggak usah urusin lagi pernikahan kita. Sekarang kamu mending urusin istri kamu sekarang. Pergi kamu dari sini. Si Salman hanya pergi. Namun setelah sampailah si Salman di rumahnya Siti, tidak ada orang di sana. Rumahnya kosong. Beberapa kali Salman nelpon ke nomornya Siti, itu nggak ada jawaban, nggak ada panggilan, nggak ada balasan dari chattingnya. Salman bingung di situ. Cuma duduk termenung. Hingga akhirnya beberapa hari kemudian Salman pun mendapatkan sebuah sepucuk surat. Sepucuk surat setelah dibuka surat itu adalah surat cerai dari si Siti. Salman bingung di situ. Sekarang Siti, istri yang tengah hamil, malah minta cerai. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Gak lama setelah ia membaca surat cerainya dari Siti, akhirnya teleponnya pun berdering. Telepon itu dari si Sinta. Salman berpikir bahwasanya Sinta nelpon dirinya. Dia tuh ingin membicarakan baik-baik, ingin melanjutkan pernikahan. Tapi apa yang dibuat?
ternyata si Sinta itu memutuskan untuk bercerai dengan si Salman. Karena dia tuh sudah merasa dibohongi, merasa dipermalukan di depan tamu undangan. Dia tidak jujur kepada si Sinta. Atas kekecewaan itu, si Sinta itu memutuskan untuk minta cerai kepada si Salman. Hanya Salman pun sendiri, ia pun terlepas dari si Siti, dia pun juga terlepas dari si Sinta. Nah, begitulah kisah dari salah satu subscriber kita yang dia tengah hamil besar, malah suaminya nikah lagi dengan wanita lain. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting di dalamnya untuk dijadikan contoh pada kehidupan kita masing-masing. Nah, bagi kalian yang ingin mengirimin kritik dan saran yang membangun untuk fakta kehidupan, kalian bisa kirimin lewat kolom komentar di bawah ini. Nah, bagi kalian yang punya kisah-kisah menarik ataupun cerita-cerita unik lainnya, kalian bisa kirimkan lewat WA ataupun Instagram. Nah, tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan tunggu video-video berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.